Kenapa menurut gua beli motor second adalah keputusan finansial yang paling tepat jika ingin berhemat? Motor adalah kebutuhan yang penting untuk zaman sekarang karena motor menjadi mode transportasi kita entah buat ke warung ataupun buat kerja. Tapi pas pengen beli motor, pernah bingung gak sih mau beli motor baru atau motor bekas? Di satu sisi, motor baru itu kelihatannya menggiurkan, masih mulus, servisnya masih gratis, masih garansi, dan gak perlu takut part-partnya yang rusak karena motornya masih baru. Tapi tunggu dulu, apa benar motor baru selalu menjadi pilihan yang lebih baik? Faktanya, banyak orang justru nyesel beli motor baru. Kenapa? Karena jika kita membelinya dengan kredit, otomatis total harga motor bakal lebih mahal karena ada bunganya, lalu cicilan juga menumpuk. Dan ternyata performanya nggak jauh beda sama motor bekas yang setengah harga. Dan jangan lupa, motor baru yang kita bayar dengan harga OTR, depresiasi nilainya juga cepat. Di video ini, gue bakal sedikit cerita kenapa motor second itu worth it untuk dibeli dibanding motor baru. Dan gue sendiri udah 3 kali ya beli motor bekas buat penggunaan pribadi. Yang pertama, harganya bisa lebih murah. Ya, itu udah pasti ya. Motor second biasanya lebih murah. Apalagi kalau kita ngambilnya yang udah berumur, kayak di atas 3 tahun, apalagi 5 tahun. Itu bisa setengah harga motornya. Sebagai contoh, kemarin gue baru ambil motor Yamaha Vino tahun 2019 akhir. Seharga 7 juta. Ya, cuman 7 juta. HP iPhone aja bisa lebih mahal dibanding motornya. Dan seandainya gue beli motor Vino baru di tahun 2025, itu harga OTR-nya 20 juta lebih. Bisa dibayangin, kita bisa hemat 13 juta rupiah, dan uang 13 juta rupiah juga nggak sedikit ya, itu banyak. Dan menurut gue, bisa lebih hemat lagi karena banyak motor Vino yang dijual lebih murah dari itu. Tapi bukan motor Vino aja ya, bisa kayak Beat, atau Aerox, ataupun NMAX, apapun itu, kita bisa dapetin setengah harga atau lebih. Motor baru punya depresiasi nilai yang tinggi. Kalau memang beli motor dan ada rencana jual lagi setelah 3-4 tahun pemakaian, otomatis kita bakal rugi. Karena apa? Karena motor akan langsung kena depresiasi nilai atau turun harga di momen motor itu kita bawa pulang. Karena statusnya berubah dari motor baru menjadi motor bekas. Misalnya, kayak 1 tahun pertama, motor bakal mengalami turun harga sekitar 10 atau 20%. Atau bahkan lebih tergantung kondisinya. Dan dalam 3-5 tahun, motor bisa kehilangan 40-60% dari nilai awalnya. Ya kayak tadi gue cerita, kalau gue beli motor baru Vino harganya 20 juta di tahun 2025 harga OTR-nya. Sedangkan gue beli motor second-nya kisaran 7 juta, bahkan ada yang lebih murah. Misalnya gue pengen jual lagi motor second ini, harganya nggak terlalu turun yang signifikan dan cenderung lebih stabil. Ya karena jatuhnya udah second. Tapi kalau beli motor baru dan gak kepikiran buat dijual lagi dan pengen dipakai sampai rusak, ya nggak perlu mikirin harga jualnya sih. Ya beli aja dan pakai aja sampai rusak motor barunya. Jadi kita nggak perlu mikirin harga jualnya lagi. Yang ketiga, kita bisa terhindar dari kredit. Kalau kita mampu dan jika memang mampu, dengan membeli motor second, kita bisa terhindar dari kredit atau leasing. Bagi gua, dalam membeli barang, kita lihat dulu fungsinya apa. Ya, fungsi motor buat nganterin kita dari titik A dan ke titik B. Selesai. Baru poin kedua adalah ya mungkin masalah ego ataupun masalah gengsi atau apapun itu. Tapi ya incar fungsinya aja dulu. Bayangin kalau kita punya 5 juta dan kalau memang kebutuhan kita adalah transportasi yang bisa nganterin kita dari titik A ke titik B, ya mending beli motor second aja secara cash. Gak pusing dengan kredit, gak pusing dengan hutang. Dibanding jika uang 5 juta tersebut buat DP motor Beat misalnya. Harga Beat baru di tahun 2025 OTR-nya itu 19 juta kurang. Otomatis kita punya hutang 14 juta. Itu pun belum termasuk bunganya yang cukup besar. Mungkin total yang kita bayar bisa 30 juta. Padahal harga motornya cuma 19 juta. Menurut gue itu gila sih. Tapi jika mampu dan punya rezeki lebih, beli motor baru ya nggak masalah. Tinggal beli dan tinggal pakai. Nggak perlu pusing-pusing nyari motor second yang kondisinya sesuai yang kita mau. Ya itulah keuntungan beberapa poin yang menurut gua membeli motor second itu worth it banget dan banyak nilai plusnya. Tapi jangan lupa membeli motor second juga banyak kekurangannya dan ribetnya juga banyak. Kali ini gue juga mau cerita
kekurangan dalam membeli motor second. Yang pertama, ya kita udah pasti tahu kita nggak bisa pilih unit. Beda kalau kita beli motor baru, tinggal pilih aja speknya seperti apa, mau warna apa, pasti tersedia. Ataupun kalau nggak ada, ya paling inden sebentar, lalu unit yang kita mau bakal diantar ke rumah. Nah, beda cerita kalau kita beli motor second. Kita nggak bisa milih unitnya mau seperti apa. Contohnya, mau warna merah, lalu versinya ada ABS-nya, lalu kondisinya mulus dan sebagainya. Itu nggak bisa, karena stok motornya sendiri ya nggak bisa kita prediksi. Dan unit motor second itu sendiri random banget. Seandainya ada stok yang kita mau, mungkin bisa juga ada kekurangannya, dan sulit dicari juga. Sebagai contoh, dulu gue pengen nyari motor PCX warna putih CBS. Dan itu sulit banget nyarinya sesuai kondisi yang gue mau. Dan pernah nemu satu, tapi ya harganya nggak cocok karena menurut gue kemahalan. Akhirnya gue dapat motor PCX ABS warna merah Dove dengan harga yang cocok menurut gue. Jadi kalau beli motor second ya pasti bakal sulit banget dapetin unit yang kita mau. Dan memang kita harus ngikutin stok yang tersedia di pasaran. Dan yang kedua, yang paling sering adalah rawan kena tipu. Gak bisa dipungkirin, beli motor second itu sendiri ada resikonya. Apalagi kalau kita awam dengan dunia seperti ini. Jujur, gue juga bukan orang yang ngerti banget soal motor ataupun bisnis motor second ini sendiri. Kadang gue belinya juga pakai feeling aja atau cek kondisi motornya secara basic aja gitu. Yang ya gampang mudah gue lihat lah. Bisa aja motor yang dibeli itu rangkanya keropos karena ngecek rangka itu kan sulit banget ada di dalam bodi. Atau mesinnya yang rusak. Atau bisa aja ketipu sama oknum yang jual. Dan yang lebih parah, bisa aja ketipu dengan modus segitiga. Itu modus paling umum dan sering banget ada oknum-oknum yang melakukan penipuan seperti ini. Jadi walaupun kita udah cek motornya secara rapi, ya bisa aja apes dan dapat kondisi yang rusak. Beda kalau kita beli motor baru, ya udah pasti motornya masih bagus semua partnya. Dan seandainya kalau ada yang rusak ya tinggal klaim garansi aja, jadi nggak perlu khawatir. Dan yang ketiga adalah di momen kita beli motor ya harus rajin ke bengkel. Kenapa harus rajin ke bengkel? Ya karena kita nggak tahu kondisi motor secondnya yang kita beli. Kita harus rajin bawa ke bengkel, entah itu untuk dicek seluruh bagian apa aja yang rusak, atau untuk memperbaiki part-part yang rusak. Dan kadang part yang rusak itu nggak ketahuan. Bisa aja ketahuannya pas sudah seminggu dipakai, atau sebulan baru rusak, baru kelihatan. Dan akhirnya baru kita bawa ke bengkel. Belum lagi kalau rusaknya parah, misalnya kayak kelistrikan atau turun mesin, ya itu motor bisa nginep di bengkel. Dan juga harus sediain dana, mungkin beberapa ratus ribu atau mungkin sampai 1 juta untuk meremajakan part-part motor second yang kita beli. Dan jangan lupa kita harus balik nama motor tersebut yang keluar biaya lagi. Ya segitu aja ya dari gue cerita tentang kenapa menurut gue motor second itu lebih worth it dibanding motor baru. Ya baik motor baru ataupun motor second semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tinggal pilih aja sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Karena pada akhirnya motor itu kan penunjang buat kita mencari uang. Dan apapun yang dibeli, jika mampu, usahakan beli cash. Karena menurut gue, tidur dengan perut lapar lebih baik daripada bangun dengan penuh hutang. Dan bye-bye, I will see you in the next video.